wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di masjid ini untuk bersama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan sambil menunggu datangnya waktu Isya kita gunakan untuk saling nasihat menasihati dengan membacakan kitab Al-Ushul Sittah, dan dijelaskan oleh Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Baik, di poin kedua kita yang sudah kita masuki di pembahasan sebelumnya, kita berbicara tentang persatuan. Amarallahu bil ijtima'. Allah memerintahkan kita untuk bersatu fiddin, di dalam agama. Ya. Wan nahyu anit tafarruq. Dan Allah melarang kita untuk berpecah-pecah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang, yang bisa dipahami oleh orang awam sekalipun, bahwa persatuan adalah hal yang diperintahkan Allah dan perpecahan adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagiannya sudah kita jelaskan tentang beberapa dalil yang menunjukkan bahwa persatuan adalah perintah Allah dan perpecahan adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Dr. Shalih Al-Fauzan, kata beliau, fayajibu an najtami'a fi aradi ikhtilafina ala kitabillahi hatta fi masailil fiqh. Maka wajib atas kita semuanya untuk bersatu. Ya, untuk bersatu di dalam menangkal perpecahan di antara kita dengan cara kembali kepada kitabullah atau bersatu di atas kitabullah, hatta fi masailil fikih, sampai dalam masalah fikih. Sampai dalam masalah fikih sekalipun, walaupun banyak perbedaan di kalangan ulama, maka persatuan itu hal yang dituntut. Oleh karena itu seluruh imam kaum muslimin itu mengajak agar supaya kaum muslimin mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Abu Hanifah, kata beliau, idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Kalau hadisnya telah sahih, maka itu adalah pendapat saya, kata Imam Abu Hanifah. Jadi standarnya adalah hadis yang sahih. Kalau pendapatnya Imam Abu Hanifah bertentangan dengan hadis yang sahih, kemudian kita mengikuti hadis yang sahih, walaupun secara zahir kita meninggalkan pendapat Abu Hanifah, hakikatnya kita mengikuti pendapat siapa? Abu Hanifah, karena kita mengikuti hadis yang sahih. Kemudian di bawahnya Abu Hanifah ada Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, kullun yu'khadh wa yutrak ila sahih wa hadzal khabar. Semua orang bisa diambil pendapatnya dan bisa ditolak siapapun dia. Tidak ada orang pendapatnya benar semua gitu. Pasti ada salahnya juga. Tidak ada orang yang pendapatnya salah semua. Ada yang benarnya juga. Hatta orang kafir sekalipun ada benarnya. Ya, jelas ya? Oleh karena itu kata Imam Malik, semua orang diambil pendapatnya ataupun ditolak. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali yang berada di kubur sana itu. Dia tunjuk kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak boleh ditolak pendapatnya. Artinya kalau Nabi yang berbicara, ayo kita ikuti. Kalau bertentangan dengan sunnah Nabi, ayo kita tinggalkan, begitu. Itu Imam Malik, guru Imam Syafi'i. Kemudian murid kesayangan beliau Imam Syafi'i rahimahullah, muridnya Imam Malik rahimahullah, Imam Syafi'i, yang lahir tahun 150 meninggal 204 Hijriah. Kata Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Abu Abdullah, kata beliau, man istabana lahu sunnatu Rasulillah, siapa yang jelas di depan mata dia sunnahnya Rasulullah, hadisnya Rasulullah, fala yahillu lahu ayyada'aha liqaulin akhar, maka tidak layak, bahkan tidak halal bagi orang tersebut meninggalkan sunnah Rasulullah cuma gara-gara mengikuti pendapat orang lain. Ini kata muridnya Imam Malik, yaitu Imam Syafi'i. Masya Allah. Dan juga muridnya Imam Syafi'i bernama Imam Ahmad. Walaupun kadang Imam Syafi'i belajar juga kepada Imam Ahmad dalam masalah hadis. Kata Imam Ahmad,
Ya, siapa yang menentang sunnah Nabi, bertentangan dengan sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, maka sungguh dia telah berada di jurang kebinasaan. Nah, ini semua imam-imam, masya Allah, imam-imam madhab, semua memerintahkan kita, jangan kau pedulikan pendapat saya, seakan-akan seperti itu. Jangan kamu pedulikan pendapat saya, kalau ada hadis Nabi di depan mata kamu, itu yang kamu ikuti, gitu loh. Secara kesimpulan, secara keseluruhan. Kenapa seperti itu? Karena yang bisa mempersatukan kita adalah sunnah Rasulullah, hadisnya Nabi Muhammad SAW. Yang bisa mempersatukan kita adalah kalam Allah Al-Quran. Oleh karena itu di dalam masalah fikih sekalipun kita berusaha untuk bersatu. Kecuali nggak bisa ya, terpaksa beda pendapat misalnya, masing-masing kuat pendapatnya, ya itu terpaksa. Tapi seandainya bisa, maka kita tetap bersatu. Idza ikhtalafna, kalau kita berbeda pendapat fi syai'in, dalam suatu perkara, nu'riduhu 'alal adillah, maka kita kembalikan, kita cocokkan, kita timbang dia dengan dalil-dalil. Kalau ada kita beda pendapat, si fulan bilang A, si fulan bilang B, si fulan lain lagi bilang C, A, B, C, 3 pendapat. Beda-beda, A beda dengan B, B beda dengan C, beda 3. Gimana caranya mereka bersatu? Kembalikan kepada dalil. Mana di antara A, B, C yang paling cocok dengan Al-Quran atau dengan hadis Nabi, itu yang diikuti. Kalau semua sepakat begitu, maka kita akan apa? Bersatu. Tapi kalau yang satu bilang, nggak mau, pokoknya ini pendapat saya, walaupun hadis Nabi bertentangan dengan pendapat saya tetap mengikuti pendapat saya, karena ini pendapat warisan dari guru-guru saya, maka nggak bisa kita bersatu. Kalau masing-masing ikuti guru nggak bisa bersatu. Tapi kalau semua mengikuti sunnah Nabi, hadis Nabi, semua bisa bersatu. Kan guru-guru kita bisa saja salah, saya sendiri bisa salah. Yang salah jangan diikuti. Jangan mentang-mentang satu suku misalnya, atau mentang-mentang satu daerah, bahkan satu rumah, kemudian kita ikuti semua pendapat dia. Tidak begitu kita beragama. Paham ya? Jadi walaupun kita punya guru, kalau guru kita misalnya ada pendapatnya berbeda dengan pendapat guru yang lain, dan guru yang lain ini ternyata pendapatnya lebih dekat dengan sunnah Nabi, ada dalilnya, maka itu kita ikuti. Maka kita tidak durhaka dengan guru kita, tetapi kita menyelamatkan guru kita supaya tidak bertambah lagi orang-orang yang mengikuti pendapat yang salah. Akhirnya kita telah menyelamatkan guru kita dari apa? Dari istilahnya warisan dosa, karena mengikuti yang salah. Seperti itu. Oleh karena itu, maka ketika kita berbeda pendapat tentang satu masalah, kembalikan kepada dalil. Faman syahida lahu dalila. Siapa yang menyaksikan pendapat tersebut ada dalilnya? Ya, ada dalilnya. Sirna ma'ahu. Maka kita berjalan bersama orang tersebut yang ada dalilnya. Siapapun dia. Jadi jangan kita saya mazhab saya Hambali, berarti saya ikut pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, saya tidak peduli dengan pendapat Imam Syafi'i benar atau salah. Enggak gitu cara kita beragama. Ya, atau saya pendapat saya Syafi'i, saya tidak mau mengikuti pendapatnya Hambali karena itu bukan imam saya. Imam saya Imam Syafi'i. Tidak gitu cara kita beragama. Bahkan imam-imam yang kita ikuti tidak begitu cara dia menuntun kita beragama. Tidak begitu. Tetapi mereka menyuruh kita untuk apa? Kritis, melihat, menilai, menimbang mana yang lebih cocok dengan dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi, itu yang kita ikuti. Maka kalau begini semua prinsipnya kaum muslimin, akan mudah mereka untuk apa? Bersatu. Tapi kalau semua pendapatnya masing-masing, gurunya masing-masing, tidak mau mengikuti pendapat guru orang lain, padahal guru orang lain misalnya benar, ya pasti akan berpecah terus, nggak pernah bersatu. Sekarang saya tanya nih, kita jawab dengan jujur, kita suka bersatu atau berpecah? Nah, kalau kita suka bersatu, berusaha ke situ, jangan malah menghindari persatuan. Kalau ada jalan yang bisa mengarahkan kita kepada persatuan, kita tempuh. Jangan malah dijauhi. Ya, baik. Faman akhta'a ad-dalil, siapa yang keliru dan tidak ada dalilnya, atau siapa yang keliru terhadap sebuah dalil, fa innana la nakhudhu bi khata', maka kita tidak boleh mengambil yang keliru. Biar orang tua kita kan wajib kita taati.
Ketaatan kepada orang tua diletakkan oleh Allah setelah mentauhidkan Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan kalian menduakan Allah dengan sesuatu apapun, kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Tetapi ketika orang tua kita salah, apakah harus diikuti? Enggak boleh. Siapa yang mengikuti orang tuanya dalam kesalahan, maka orang ini durhaka kepada orang tuanya. Dan siapa yang tidak mengikuti orang tuanya dalam kesalahan, bahkan dia meluruskan, membenarkan orang tuanya, maka orang ini adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya. Jelas ya, insyaallah, karena kebenaran itu dari Allah, wajib untuk diikuti. Innallaha azza wa jalla lam yatrukna nakhtalifu wa natafarraqu biduni an yadha'a lana mizanan yubayyin as-sahiha min al-khata'. Sesungguhnya Allah tidak membiarkan kita nakhtalifu, berselisih. Enggak dibiarkan kita berselisih, karena berselisih membuat kita jadi lemah. Coba kalau misalnya ini di sini berapa lorong, Pak? Siapa yang orang sini? Berapa lorong di sini coba? 20. Serius? 20. Saya nggak percaya orang sini kalau nggak hafal lorong di sini berapa. Berapa lorong sini? 20 ya? Nah, ada 20 lorong. Semua berbeda-beda pendapat sesuai dengan lorongnya masing-masing. Ini pendapat lorong A, ini pendapat lorong B, dan seterusnya. Maka akan terjadi apa? Kita semakin lemah, terpecah-pecah sedikit demi sedikit. Tapi kalau semua lorong yang 20 bersatu dalam satu perkara, semua sepakat, akan kuat. Saya kasih contoh. Bapak-bapak biasa angkat rumah yang tinggi itu, biasa angkat rumah enggak? Yang pakai bambu, diangkat sama-sama, ya? Biasa atau tidak? Pernah? Oh, pernah, sudah lama, waktu masih kecil mungkin ya. Di sini masih ada rumah-rumah begitu? Masih ada? Nah, itu kalau dipindahkan, apa? Kalau dipindahkan, kan perlu sama-sama itu. Coba kalau misalnya tidak bersatu, kira-kira rumah itu terangkat atau tidak? Yang satu mah 1, 2, 3, gitu kan? Yang satu lagi 1, 2, 3. Yang satu tidak ngangkat, yang satu mengangkat jadinya kan? Bisa terangkat itu rumah? Tidak bisa. Tapi kalau kompak semuanya 1, 2, 3, oh semua ngangkat, ringan itu Pak. Itulah persatuan. Semua jadi ringan. Jelasnya? Nah, oleh karena itu persatuan itu penting. Maka disebutkan Allah tidak membiarkan kita berpecah. Allah tidak membiarkan kita berselisih. Wa natafarraqu. Allah tidak biarkan kita berpecah. Karena perselisihan akan mengantarkan kepada perpecahan. Biduni, tanpa ayyadhu alana mizanan, tanpa meletakkan timbangan untuk kita. Jadi Allah tahu kita pasti berselisih. Namanya manusia. Itu sudah fitrahnya manusia itu berselisih. Dan perselisihan mengantarkan kepada apa? Perpecahan. Itu sudah fitrah. Tetapi Allah tahu ini akan terjadi pada diri manusia. Maka Allah membuat timbangan. Allah membuat patron untuk kita. Ya. Di mana patron tersebut menjelaskan tentang mana yang benar dan mana yang salah. Dan patron itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Timbangan itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu timbangannya, ditimbang Pak di situ. Ini benar, ini salah. Bal wadi'a lana al-Quran was sunnah. Bahkan diletakkan untuk kita Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, Allah meletakkan Al-Quran dan hadis. Maka Allah berfirman, farudduhu ilallahi, yakni Al-Quran, war rasuli, yakni as-sunnah. Ketika kalian berbeda pendapat, Allah bilang, kembalikan perbedaan pendapat kalian. Maksudnya di situ selesaikan perbedaan pendapat kalian, tuntaskan, hilangkan, habiskan perbedaan pendapat itu. Caranya ruddu, kembali. Ya, kembalikan masalah tersebut ilallah, kepada Allah. Bagaimana Allah menilai masalah itu?
Ada yang satu bilang halal, yang satu bilang haram. Kita lihat mana yang sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, mana yang sesuai dengan Al-Quran. Oh, Al-Quran bilang halal, berarti yang benar yang mana? Halal. Kenapa yang halal yang benar? Karena itu yang sesuai dengan Quran. Al-Quran bilang ini haram, berarti yang benar yang bilang haram. Yang bilang halal berarti salah. Berarti kita ngikuti yang mana? Yang bilang haram. Karena ada dalam Al-Quran. Begitu caranya. Ya. War Rasul, dan juga kembalikan kepada Rasul. Kalau ada sesuatu sesuai dengan sunnah Rasul, itu yang kita ikuti. Yang tidak sesuai kita tinggalkan. Ya, baik. War Rasulu yaqulu, dan Rasulullah bersabda, Inni tarikun fikum, sesungguhnya aku meninggalkan pada diri kalian ma in tamassaktum bihi, sesuatu yang jika kalian berpegang dengan sesuatu tersebut, lan tadillu ba'di, kalian tidak akan tersesat. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah, para jamaah, kenapa sering disebutkan dalam Al-Quran kalimat tersesat? Karena biasanya sesat tidak sesat itu berkaitan dengan sebuah apa? Perjalanan. Ya kan? Dia tersesat, berarti dia sedang melakukan perjalanan dan salah jalan, itu namanya tersesat. Oh, dia tidak tersesat, berarti dia melakukan perjalanan, jalannya lurus. Nah, disebutkan di sini oleh Nabi, saya meninggalkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian pegang sesuatu itu, kalian tidak akan tersesat setelah aku. Ketika Nabi masih ada, kalau ada sahabat yang salah, siapa yang menegur? Rasulullah langsung tegur, salah, tinggalkan. Benar, lanjutkan. Kan gitu. Sampai ada seorang sahabat sudah sholat subuh, dia sholat 2 rakaat, Pak. Nabi nggak langsung salahkan, Nabi nanya dulu, ente kok sholat 2 rakaat? Ini sudah sholat subuh loh. Kamu sholat apa ini? Kata Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, aku tadi datang terlambat sehingga aku tidak sempat melaksanakan sholat sebelum subuh. Dan ini yang aku kerjakan sekarang, sholat sebelum subuh. Saya qadha setelah sholat subuh. Setelah itu Nabi diam. Berarti Nabi membenarkan. Berarti yang dikerjakan tidak ada masalah. Sehingga ini dijadikan dasar oleh orang-orang yang di belakang. Kalau dia tidak sempat melaksanakan sholat sebelum subuh, dia bisa mengqadha dengan cara melaksanakannya setelah subuh. Nah itu. Itu awalnya perbuatan seseorang yang Nabi biarkan. Berarti itu benar. Karena Nabi biarkan. Ada yang tegur. Tapi setelah Nabi meninggal, siapa yang tegur kita? Tidak ada, Pak. Tidak ada yang tegur kita. Makanya Nabi meninggalkan sesuatu, yang sesuatu itu seakan-akan Nabi menegur kita. Apa itu? Nah, disebutkan di sini. Kitaballahi wa sunnati. Al-Quran dan sunnahku, kata Nabi. Sunnah Rasulullah SAW. Makanya, kita sering mendengar, ayo kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Itu ajakan kepada kebaikan. Ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu ajakan kepada kebaikan. Maksudnya, ayo ikut Allah, ayo ikut Rasulullah. Seperti itu. Jelas ya? Tentunya dengan bimbingan para ulama. Kalau tidak dibimbing ulama, bisa salah juga kita. Maka dibimbing oleh para ulama di dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Baik, jadi ketika Nabi mengatakan, kalau kalian berpegang dengan itu kalian tidak sesat, artinya jalan kalian akan lurus masuk ke surga. Kan kita sedang perjalanan Pak ini. Pulang kampung, Pak. Kampung kita di mana? Di surga. Karena dulu Adam ketika diciptakan ditaruh di surga. Maka Adam ini adalah nenek moyang kita. Berarti kampung kita di mana? Di surga. Sama orang-orang Indonesia tinggalnya di luar negeri. Di mana orang Indonesia paling banyak itu? Di daerah Belanda itu di mana itu? Yang banyak keturunan Indonesia di sana. Yang sebanyak Suriname gitu. Masya Allah. Wawasannya luas juga ya. Nah, Suriname. Di Suriname itu banyak orang Indonesia. Tapi mereka lahir di sana. Lahirnya di sana. Kalau ditanya, kamu asalnya dari mana? Nenek-nenek moyang kamu dari mana? Asalmu dari mana? Maka dia bilang apa? Indonesia. Bahkan mereka mengatakan ingin pulang ke Indonesia. Padahal mereka lahirnya di mana? Di Suriname. Sudah nggak bisa lagi bahasa Indonesia terkadang sebagian mereka. Nah, sama dengan kita. Kita lahir di bumi. Tapi nenek moyang kita Adam itu dari surga. Maka hakikatnya kita adalah kampung kita di surga. Nah, kita mau kembali ke kampung kita. Nah, untuk kembali ke kampung kita ada jalan yang dibuat. Allah arahkan, nih jalanannya. Karena orang tidak tahu jalanannya, diutus para rasul. Para rasul menjelaskan, ini jalanannya. Setelah rasul meninggal, orang tidak tahu lagi.
Kan sudah ganti generasi, orang nggak tahu lagi mana jalanannya, diutus lagi para rasul. Nah, ditunjukkan ini jalanannya. Jadi jalan itu akan menunjukkan kita masuk ke dalam surga. Maka ada orang yang menyelisih jalan Rasulullah, menyamping, maka dia namanya tersesat. Karena orang yang menyelisih jalan Nabi tidak akan sampai ke surga. Karena jalan yang menyampaikan ke surga cuma jalannya siapa? Jalan yang diajarkan, dibimbingkan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika kita selisihi, maka kita telah tersesat. Semakin jauh semakin tersesat. Semakin jauh semakin tersesat. Kapan dia bisa masuk ke surga? Kalau dia balik lagi. Nah, baru dijalani lagi jalan ini. Itulah namanya kembali kepada jalan yang lurus, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sepakat? Sepakat tidak ini? Kalau tidak sepakat kita tutup. Sepakat ya? Ini hal yang kita sepakati bersama insya Allah. Baik ya, jalan satu-satunya yang mengantarkan kita kepada keselamatan, jalannya Rasulullah. Itulah Nabi, tinggalkan jalannya. Ibaratnya Nabi meninggalkan peta, Google Map-nya. Kan kita tanya di mana mapsnya, gitu kan? Nah, ini mapsnya. Untuk sampai ke surga, ikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ikuti jejak langkahnya Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta. Kemudian disebutkan, faka'anna Rasulullah SAW mawjudun bainana. Nah, ini yang saya bilang tadi. Seakan-akan Rasulullah SAW itu ada di tengah-tengah kita. Nabi ada di tengah-tengah kita? Nggak ada. Apa yang ada di tengah kita? Peninggalan beliau, hadis-hadis beliau. Hadis-hadis itu seakan-akan Nabi yang membimbing kita lewat hadis-hadisnya. Saya kasih contoh misalnya. Ada orang yang, kalau sekarang susah ya, karena sekarang pakai HP ya. Ada orang tersesat. Lalu dia telepon temannya yang tahu jalanan. Teman, saya tersesat ini. Ini kalau sudah dari sini kemana lagi? Nah, temannya membimbing. Kalau sudah di situ belok kanan, belok kiri, kanan lagi, kiri lagi. Karena belokan cuma dua. Kalau bukan kanan kiri. Setelah itu kamu lurus misalnya kan. Siapa yang membimbing? Temannya. Apakah temannya ada di situ? Tidak ada. Dia cuma pakai HP. Atau lebih jelasnya lagi, misalnya ada seseorang menyuruh kita pergi ke satu tempat, di situ nggak ada sinyal HP, lalu dia gambarkan, kalau nanti sampai di sana kamu ke sini, kalau sudah sampai di sini kalau sana ke sana, dibikin gambar. Nah, bawa ini, nanti kalau kamu tersesat lihat ini kemana jalanannya. Sudah paham? Baik. Nah, seakan-akan orang yang menulis tadi itu ada di tengah kita, walaupun dia nggak sama-sama kita berangkat. Kita dibimbing oleh tulisan dia. Begitulah Nabi SAW membimbing kita. Dia bimbing kita dengan tulisan-tulisan hadis yang ditulis oleh para sahabat, oleh para imam yang sampai kepada kita hari ini. Jadi kalau mau dibimbing oleh Nabi, rajin-rajin baca hadisnya Nabi SAW. Sepakat nggak di sini? Sepakat lagi, alhamdulillah. Bagus kalau sepakat. Jadi kita nggak berbeda pendapat ya. Nah, inilah yang kita inginkan sebenarnya. Baik. Jadi seperti itu. Jadi seakan-akan kata Syekh, faka'anna Rasul mawjudun bainana. Seakan-akan Nabi itu Rasulullah ada di tengah-tengah kita. Biwujudi sunnah, dengan adanya sunnah, dengan adanya hadis Nabi. Nabi ada di tengah kita nggak ada. Terus yang ada apa? Hadisnya Nabi. Karena hadis Nabi itu adalah sabdanya Rasulullah. Perbuatannya Rasulullah. Jadi dialah yang membimbing kita. Seakan-akan kita dibimbing oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak apa-apa Pak, tidak jadi keturunan Nabi, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting ikuti jalannya Rasulullah. Untuk apa kita punya keturunan Nabi lalu kita tidak mengikuti jalannya Rasulullah? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Ada manfaatnya kita jadi keturunan Nabi kemudian kita nggak ikut jalan Rasulullah? Tidak ada manfaatnya. Yang ada manfaatnya ketika kita ikuti jalan Rasulullah. Apalagi kalau memang kita keturunan Nabi ikut jalan Rasulullah, masya Allah. Ini keturunan Nabi semua ini, ya Nabi Adam. Nggak apa ya, yang penting ada nabinya. Ya, kalau Nabi Muhammad susah kita ya. Nah, hidung kita mancungnya ke dalam soalnya. Jadi susah. Kita bukan orang Arab ini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ingin kita ikuti dia. Itu saja. Nabi meninggal, dia ingin kita ikuti dia. Kita ikuti dia.
Oleh karena itu Nabi meninggalkan kepada kita sunnah. Ya, mudawwanatan, sunnah yang telah disusun oleh para ulama, bapak-bapak dan ibu-ibu. Menyusun sunnah Nabi itu bukan perkara yang ringan, perkara berat. Ada orang bikin hadis palsu jutaan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan. Satu orang. Untuk memilah-milah hadis itu berat. Jadi para ulama dulu untuk mengumpulkan hadis, mereka berjalan Pak dari satu daerah ke daerah lain, dari satu negara ke negara lain, kadang cuma untuk mendapatkan satu hadis. Bahkan ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah melakukan perjalanan 1 bulan penuh cuma untuk mendapatkan satu hadis. Subhanallah. Ya, disusun hadis-hadis Nabi. Ada hadis Bukhari, ada hadis Muslim, ada hadis Abu Dawud, ada Tirmidzi dan seterusnya, disusun oleh para ulama. Kemudian setelah disusun, ya, musahhahatan, disahihkan. Karena hadis bercampur semua, ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang tidak jelas, ada yang jelas. Dikumpulkan yang jelas-jelas, disahihkan. Muwaddahatan, dijelas setelah disahihkan, artinya disahihkan, dipilah-pilah. Kayak kita memilah buah, ada yang rusak dibuang, yang bagus diambil. Dipilah-pilah. Karena bercampur di situ buah yang rusak, buah yang bagus bercampur. Gimana caranya supaya buah itu dimanfaatkan? Dipilah-pilah yang apa? Yang bagus. Yang bagus diambil, yang rusak dibuang. Begitu juga para ulama di dalam memilah-milah hadis. Dan kadang satu hadis mereka butuh berhari-hari untuk menentukan ini hadisnya sahih atau tidak. Bayangkan betapa para ulama usaha mereka, mereka umurnya habis cuma untuk memilah-milah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berterima kasih kepada para ulama. Setelah dipisah, maka kelihatan ini hadisnya sahih bisa diambil, ini hadisnya lemah tidak bisa diambil. Begitu. Ya, setelah itu muwaddahatan, dijelaskan. Coba. Mana yang dijelaskan? Hadis-hadis yang sahih dari Nabi yang kita yakin bahwa hadis itu dari Nabi, dijelaskan para ulama penjelasannya. Ini maksudnya begini, ini maksudnya begini. Kita ini kasihan yang bukan ulama, susah ikut saja. Ikut penjelasan ulama, jangan kita ikut menjelaskan. Paham maksudnya? Kecuali kalau penjelasan kita memang sejalan dengan penjelasan ulama. Dengan cara kita membaca buku-buku mereka, bisa kita menjelaskan sesuai dengan penjelasan ulama. Kalau kita tidak pernah baca buku ulama, lalu kita ikut menjelaskan hadis, apalagi hadis-hadis yang di dalamnya ada kalimat-kalimat gharib, kalimat yang aneh yang perlu penjelasan, maka ini akan membuat bingung umat. Maka supaya tidak bingung, kembali kepada ulama yang memang ahli di bidangnya. Jelas ya? Nah, Masya Allah. Inilah bimbingan Nabi. Wa hadza min fadlillah. Ini adalah termasuk dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi ummah, terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu lam yatrukha fi matahatin, di mana mereka tidak dibiarkan berada di dalam kesimpang siuran. Angel enggak jelas. Angel itu enggak jelas gitu. Jadi simpang siur enggak jelas, ini sahih, ini tidak. Umat Muhammad tidak dibiarkan di dalam kondisi tidak jelas. Sampai Nabi mengatakan apa? Taraktukum ala mahajjatil bayda. Saya tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya, sama-sama terang. La yazighu anha illa halik. Tidak ada orang yang berpaling dari jalan yang terang ini kecuali dia pasti akan binasa. Sudah terang Pak semuanya. Sampai burung yang mengepakkan sayap di mana? Di udara sudah diajarkan Nabi ilmunya. Apalagi masalah lebih besar daripada itu. Sisa kita saja mau belajar atau tidak sebenarnya. Ya kan? Ya, seperti itu. Jadi inilah salah satu keutamaan Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita di dalam ketidakjelasan. Jelas semuanya. Makanya jangan bingung. Ulama beda pendapat, jangan bingung. Karena kita bisa mengetahui mana yang benar ketika kita mengetahui bagaimana dalil ataupun dasar yang mereka gunakan di dalam berpendapat. Bal tarokana wa indaha ma yadulluha 'ala Allah. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan umat ini, dan di sisi umat ini ada sesuatu yadulluha 'ala Allah,
yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadulluha 'ala shawab, ya, atau Allah Subhanahu wa taala menunjukkan umat ini kepada kebenaran. Ammal ladzi la yuridul haqqa. Adapun orang yang memang asalnya tidak mau menerima, tidak menginginkan kebenaran, wa yuridu anna kulla wahidin yabqa ala madhhabihi, dan setiap orang ingin untuk tetap berada di dalam pendapat madhabnya saja, tidak mau ikut kebenaran. Pokoknya kalau madhabnya pasti benar, kalau bukan madhabnya pasti salah. Maka disebutkan wa ala nihlatihi, ya, atau berada di dalam kelompoknya, ya, wa yaqulu najtami'u fi ma ittafaqna alaih, dan dia mengatakan kita bersepakat pada perkara yang kita sepakati, ya, atau kita berkumpul bersatu pada perkara yang kita sepakati. Wa ya'tadiru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna fi, dan kita saling memberikan udzur, saling membiarkan, tidak boleh saling menegur pada perkara yang kita perselisihkan. Maka ini ucapan yang batil. Hadza la syakka annahu kalamun batilun. Ini tidak disangsikan lagi ucapan yang batil. Jadi gini, ada sebagian orang prinsipnya dia begini. Kalau kita bersepakat pada sesuatu, kita bersatu di situ. Tapi kalau kita beda pendapat, kita saling membiarkan, tidak saling menegur, tidak saling memperbaiki, tidak saling meluruskan. Salah atau betul? Salah. Ya, kalau kita bersepakat, betul, kita harus bersatu di situ. Tetapi kalau kita berbeda pendapat, maka bukan kita membiarkan, tetapi ayo kita sama-sama mencocokkan pendapat kita masing-masing dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Mana yang cocok dengan Al-Quran dan hadis Nabi, itu yang kita ikuti. Yang salah harus gentle, meninggalkan kesalahannya. Seperti itu. Bukan memberikan udzur atau membiarkan saja. Perbedaan pendapat harus disatukan kalau bisa. Semaksimal mungkin kita satukan. Maka kata Dr. Shalih Al-Fauzan, fal wajibu an najtami'a ala kitabillahi wa sunnati rasulih. Maka wajib untuk kita berkumpul, bersatu di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa makhtalafna fi, dan apa yang kita perselisihkan, ya, narudduhu ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Kita kembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah beragama. Yang penting jangan hawa nafsu, jangan emosi, jangan fanatisme, fanatik. Kita boleh fanatik, tapi fanatiknya kepada Rasulullah. Kalau sama orang nggak boleh fanatik sama orang, karena orang itu bisa salah, bisa benar. Siapapun dia. Adakah orang yang tidak pernah ada salahnya? Nggak ada. Semuanya ada salahnya. Yang salahnya jangan diikuti, ya, tapi ditinggalkan. Jadi yang benarnya adalah apa tadi? Ketika kita berbeda pendapat, ayo kembali kepada kitabullah, kepada Rasulullah. Kita kembalikan. La ya'tadiru ba'duna ba'dhan. Jangan kita saling membiarkan, memberikan udzur, bertoleransi. Tidak apa-apa, biasa aja beda pendapat. Bukan sekedar ucapan begitu, tapi maksudnya lihat perbedaan pendapat ini sudah dicocokkan dengan Al-Quran hadis atau belum. Kalau sudah dicocokkan dan ternyata semua memiliki keterangan, ya mungkin kita tidak ada masalah. Tapi ketika yang satu ada keterangan dari Al-Quran dan hadis, yang satu tidak ada, maka akan muncul sebuah masalah. Dan tidak boleh ada pembiaran kesalahan, harus tetap diluruskan. Jelas ini? Baik. Jadi yang benarnya adalah la ya'tadiru ba'duna ba'dhan wa nabqa ala ikhtilafi bal naruddu ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Tidak boleh sebagian kita membiarkan sebagian yang lain dalam perbedaan pendapat, kemudian kita tetap kekeh di atas perbedaan pendapat, kemudian kita tidak berusaha untuk mengembalikan perbedaan pendapat tersebut kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah sebuah kekeliruan. Sebuah apa? Kekeliruan. Jadi bukan sekedar kita mengatakan, kan ulama beda pendapat. Kan sering kita begitu. Ketika kita sampaikan hadis Nabi, jawabannya apa? Kan ulama beda pendapat. Kan ada pendapat yang lain. Oke, ada pendapat lain. Tapi maksudnya adalah, apakah pendapat yang lain tersebut ada dasarnya atau tidak? Kalau ada dasarnya, ikuti. Dan banyak orang begitu. Ketika menyampaikan, contoh misalnya ada orang yang mengatakan jilbab itu tidak wajib, contohnya.
Kemudian dia bilang ada pendapat ulama lain yang mengatakan jilbab itu nggak wajib. Tapi dia nggak sebutkan ulama siapa. Kemudian dalilnya apa? Ini nggak seperti itu, tidak mendidik umat di atas cara yang benar di dalam beragama. Cara yang benar di dalam beragama adalah ketika kita mengatakan ini pendapat, maka kita harus sebutkan ini pendapat dasarnya adalah Al-Quran ayat ini, dasarnya adalah hadis sekian di buku ini. Itu yang cara yang benar di dalam mendidik umat supaya mereka menjalankan agama sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian wa ma wafaqal haqqa akhadna bihi. Apa yang mencocoki kebenaran kita ambil. Sepakat tidak ini? Kalau ada yang mencocoki kebenaran, sejalan dengan kebenaran kita ambil. Sepakat? Baik, sepakat, masyaallah. Nah, wa ma wafaqal khata narjiwanhu. Dan apa yang sejalan dengan kesalahan kita tinggalkan. Kita rujuk, kita tinggalkan. Sepakat? Kalau kita sepakat, maka kita mudah untuk bersatu. Tapi kalau dalam masalah ini kita tidak sepakat, kita akan selalu berpecah. Nah, tadi di awal saya tanya mau bersatu atau mau berpecah. Semua menjawab mau bersatu. Nah, ini jalannya sudah dikasih tahu. Begini jalannya. Dan ini adalah pemberitaan Allah yang dijelaskan oleh ulama. Cara untuk menjauhi perpecahan adalah kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berpegang teguh dengan pendapat kita yang terkadang pendapat itu tidak ada dasarnya. Hadza wal wajib alaina. Inilah yang wajib kita lakukan. Fala tabqal ummatu mukhtalifatan. Maka janganlah umat ini selalu berada di dalam perselisihan. Itu enggak bagus. Kalau kita bisa bersatu. Makanya saya selalu berharap bahwa kita berpuasa dan berlebaran nanti sama-sama terus. Ini kan persatuan. Semoga insya Allah. Karena persatuan itu indah. Kan coba kita masih puasa, saudara kita yang lain masih sudah lebaran. Bagus nggak pemandangannya? Nggak bagus. Coba kalau semua puasa semua. Pas lebaran semua. Coba mana yang indah pemandangannya? Indah yang persatuan tadi. Ini salah satu contoh. Bagaimana kita selalu menjaga persatuan. Karena persatuan itu sangat indah sekali. Ya, sangat indah sekali. Jadi sekali lagi, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita jangan membiarkan umat ini selalu berselisih. Wa rubbama yadhkurul ladina yad'una ila al-baqa' 'ala al-ikhtilaf al-hadith. Dan terkadang orang-orang yang mengajak untuk biarlah kita berbeda pendapat, tidak ada masalah. Mereka mengambil atau menyebutkan hadis ikhtilafu ummati rahmah. Nabi bersabda, perselisihan umatku adalah rahmat. Padahal hadis ini katanya wa hadzal hadis yarwi atau yurwa walakinnahu laisa sahihan. Hadis ini memang ada yang meriwayatkan tetapi hadisnya tidak sahih. Tidak sah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara logika coba, perbedaan atau perselisihan umatku adalah rahmat coba. Masa perselisihan itu rahmat? Dan itu sering kita dengar, apalagi kalau bulan Ramadan, hampir semua masjid ada ini hadis keluar. Perselisihan umatku adalah rahmat. Kenapa bisa perselisihan umat rahmat? Terus kalau bersatu apa namanya kalau perselisihan itu rahmat? Coba. Ya. Kalau perselisihan itu rahmat, kalau bersatu apa namanya? Oleh karena itu, yang benar adalah persatuan umatku adalah rahmat. Walaupun itu bukan hadis ya, yang dibilang itu hadis. Tapi maksudnya hadis ini bertentangan dengan logika. Bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Bertentangan dengan perasaan kita. Kok bisa perselisihan itu rahmat? Nah, orang kadang menjelaskan dengan cara dipaksakan. Bagaimana cara dia memaksakan? Katanya, coba kita lihat di taman yang bunganya bermacam-macam, aneka ragam, kan indah dilihat. Itu tanaman, bukan agama. Tanaman itu masalah dunia. Kita beraneka ragam tidak ada masalah. Ya kan? Kalau agama kita harus bersatu. Karena kita cuma punya Rasul yang satu. Sudah paham? Kita punya Rasul yang satu. Nah, oleh karena itu yang benarnya persatuan umat ini itulah rahmat sebenarnya. Bukan perpecahan, bukan perselisihan. Al-ikhtilafu laisa rahmah, kata Dr. Shalih Al-Fauzan. Beliau ini seorang anggota ulama besar
dan anggota pemberi fatwa di Kerajaan Saudi Arabia, Dr. Shalih Al Fauzan. Beliau bilang perselisihan bukan rahmat. Sekarang perselisihan rahmat atau tidak? Misalnya kita sama-sama keluarga, kakak berselisih dengan adik, bapak berselisih dengan ibu, ya, ibu berselisih dengan nenek, rahmat atau bukan? Coba kalau di rumah berselisih semua tuh, di rumah beda pendapat semuanya berselisih, bagus atau enggak dilihat? Enggak bagus. Tapi kalau coba semuanya bersatu, masya Allah, akan indah dilihat. Oleh karena itu kata Syekh, perselisihan bukan rahmat. Wal ikhtilaf adab, tetapi perselisihan adalah adab, menyiksa. Tersiksa enggak kalau kita di rumah berselisih semua, beda-beda pendapat? Tersiksa, Pak. Tersiksa. Ya, jadi perselisihan itu adab. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 105, "Wala takunu kalladzina tafarraqu." Jangan kalian seperti orang yang berpecah. Waqtalafu, kemudian mereka berselisih. Mim ba'di ma ja'akumul bayyinat, setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan, yaitu penjelasan dari Al-Qur'an, penjelasan dari hadis Nabi, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada penjelasannya, kenapa masih berselisih? Maksudnya gini, Al-Qur'an masih ada, hadis Nabi masih ada, kenapa kita berselisih? Harusnya kita bersatu. Nah, ini disebabkan karena motivasi kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah masih lemah, sehingga perselisihan masih tetap terjadi. Kalau persatuan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu kuat, maka kita akan bersatu. Coba lihat Imam Malik, Imam Ahmad, ini guru dan murid. Mereka berbeda pendapat, tetapi mereka tidak berpecah, karena semuanya ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i ketika melihat Imam Malik ada hadis yang dia tidak sesuai, Imam Syafi'i memberikan masukan. Ketika Imam Malik melihat Imam Syafi'i ada hadisnya yang tidak sesuai pendapat, tidak sesuai, dia memberikan masukan. Itulah para ulama, saling memberikan masukan. Maka terkadang ada seorang ulama menegur ulama yang lain dalam rangka untuk menjaga persatuan, bukan karena benci kepada ulama tersebut. Sudah paham? Mengkritik ulama yang lain bukan karena dia benci kepada ulama itu, tetapi dalam rangka untuk apa? Menjaga persatuan supaya tidak terjadi perselisihan. Dan ulama senang kalau dikritik karena dia tahu saya salah, sehingga dia mengikuti kebenaran. Baik, kemudian fal ikhtilafu yushadditul quluban. Perselisihan itu mencabik-cabik hati. Tidak usah jauh-jauh. Suami istri yang tadinya bersatu kemudian berselisih, tercabik hatinya, sakit hatinya. Ini baru 2 orang nih. Gimana kalau banyak orang yang berselisih, berbeda pendapat, berpecah-pecah? Sakit hati, Pak. Kita harusnya kuat jadi lemah gara-gara apa? Berpecah. Harusnya kita kuat menjadi apa? Lemah. Yusyadditul qulub, mencabik-cabik hati, wa yufarriqul ummah, dan memecahkan umat. Itulah perselisihan. Wala yumkin linnasi idza saru mukhtalifin. Tidak mungkin manusia itu kalau mereka berselisih ayyatanasaru, mereka saling bantu membantu. Kadang kita membantu malu-malu. Kenapa? Beda pendapat, berselisih, berpecah. Kita berpecah. Ada saudara kita meninggal misalnya, kita mau bantu, kita malu-malu, kita nggak datang. Coba. Padahal ini saudara kita, kadang tetangga kita pura-pura pergi ke tempat lain. Padahal hakikatnya kita malu untuk membantu. Oleh karena itu kata Dr. Shalih Al Fauzan, tidak mungkin manusia itu yang berselisih mereka saling bantu membantu. Namanya saya berselisih. Tidak mungkin mereka saling bantu membantu. Wa yata'awanu, tidak mungkin mereka saling tolong menolong abada selama-lamanya. Bal yakunu bainahum adawatun, bahkan yang terjadi di antara mereka ada permusuhan. Wa asobiyatun, ada fanatisme. Li firaqihim, terhadap kelompoknya masing-masing. Wa ahzabihim, dan hizb atau grupnya masing-masing. Wala yata'awanu abada, dan mereka terkadang tidak saling tolong menolong karena grupnya beda-beda. Semoga Allah menjaga kita semua, menyatukan hati-hati kita dan menyatukan jasad-jasad kita. Jasad yang bersatu belum tentu hatinya bersatu. Sebagaimana persatuan orang Yahudi yang Allah sebutkan, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu lihat orang-orang Yahudi itu bersatu, hakikatnya hati mereka berpecah-pecah. Kita ingin persatuan jasad dan persatuan hati.
Dan itu hanya bisa ditempuh ketika semua kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ketika semua mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika semua taat kepada Allah, taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini kita bisa berharap kita bersatu. Persatuan itu nikmat, enak, dan kita bisa saling tolong menolong, bantu membantu kalau kita bersatu. Tapi kalau kita tidak bersatu, hampir mustahil kita bisa tolong menolong, bantu membantu. Bahkan kita kadang membuli saudara kita. Kita malah senang ketika saudara kita berada di dalam musibah, di dalam ujian. Kita malah suka. Ketika saudara kita gagal, kita malah senang. Kenapa? Karena kita beda kelompok. Coba. Itu bahayanya kelompok-kelompok. Ya, semoga Allah menyatukan kita di atas kebenaran dan menjauhkan kita dari godaan syaitan, di mana syaitan selalu ingin memecah belah kaum muslimin. Ingin selalu memecah belah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.